Hai teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Di sini aku akan membagikan part yang kedua ya. Di sini itu menjahit dress stealernya. Nah, kalian pengen tahu kan bagaimana cara menjahitnya? Langsung saja ya, kita simak video ini. Oke, di sini aku akan menjahit bagian kupnatnya terlebih dahulu. Di sini kupnatnya itu pada bagian depan ya. Nah, kenapa dijahit duluan? Karena nanti akan ditempelkan hiasan pada bahan tilenya. Nah, setelah dijahit kupnat untuk bahan utamanya, jangan lupa untuk menjahit bagian puringnya juga ya. Nah, ini kita setrika terlebih dahulu ya. Arah kupnatnya ini aku menghadapnya ke arah sisi badan. Nah, kain yang di sini itu yang kainnya seperempat dari kain tile yang sudah dipotong. Di sini karena untuk bagian dada, di sini tidak cukup bahannya, jadi harus disambungkan ya, bagian atas dan bawah. Nah, ini kita rapikan dulu biar menyatu motifnya, baru kita jahit. Kalau sudah selesai kita sambungkan, hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini nanti aku buka kampuhnya, kemudian disetrika biar tidak terlalu tebal pada sambungan jahitannya. Nah, kalau sudah baru dipotong mengikuti bentuk motifnya ya. Kalau sudah digunting motifnya, langsung saja kita tempelkan ke bagian badannya dan disemat dengan jarum pentul, kemudian langsung saja ditempelkannya dengan cara disum dengan benang selapis seperti ini. Jadi disum itu cuma dikaitkan aja ke bagian motifnya, jadi bagian belakangnya biar aja kelihatan sumannya, nanti akan ditutup dengan kain puring. Nah, ini udah disum keseluruhan dan ini adalah hasil bagian belakangnya seperti ini ya. Tinggal kita tutup saja dengan bahan puringnya. Ini langsung saja kita satukan dulu ya biar tidak terlepas ketika menjahit. Kita jelujur dulu di sekeliling. Jelujurnya tidak usah dijahit mati. Bagian puring belakang juga dijelujur sekeliling. Nah, ini udah jadi ya muka belakang, tinggal kita jahit sisinya terlebih dahulu. Untuk bagian bahunya tidak perlu dijahit karena nanti mempermudah kita untuk menyambung ke bagian roknya. Sekarang kita jahit dulu bagian roknya yang bagian paling terdalam. Di sini aku menjahitnya bagian bahan satinnya, bagian sisi yang kita jahit. Nah, ini sisinya aku obras saja jadi satu karena kampuhnya itu kan cuma 1 cm. Sekalian juga untuk bagian badannya diobras dulu ya, tetapi di bagian badannya kan kampuhnya buka, jadi diobrasnya satu-satu. Ini kainnya belum dibagi dua ya, jadi di sini aku potong dulu untuk bagian tile brokatnya. Nah, nanti di sini akan aku potong lagi menjadi ada bagian depan dan bagian belakang. Kenapa aku potong seperti itu? Tidak langsung disatukan saja, disambung. Karena nanti hasil sambungan jahitan itu akan berada di depan, tidak berada di sisi jahitan sisi badan ya. Jadi aku potong-potong aja lagi seperti
Langsung saja kita jahit pada bagian sisinya. Nah, sekarang kita akan menyatukan dengan kain tile yang polos. Di sini biar tidak kebanyakan menjahit ya, jadi langsung aja aku tempelkan pada kain tile motifnya. Nah, untuk lebar dan panjangnya tersendiri ini memang berbeda ya. Lebih panjang tile polosnya, jadi biar hasilnya itu menyamai yang tile motif bagian luar, itu nanti sisa kepanjangannya itu sambil kita lipat-lipat seperti ini. Ini kita ukur terlebih dahulu panjang pinggangnya biar nanti menyambungkan rok ke pinggang itu hasilnya itu pas. Kemudian baru kita ukur ke bagian satinnya ini. Pokoknya hasil yang di pinggang tadi itu harus sama dengan bagian roknya ini ya. Nah, di sini bagian dalam roknya tidak aku kerut ya. Kenapa tidak aku kerut? Soalnya nanti mengurangi ketebalan pada bagian pinggang. Soalnya kan di sini ada 3 kain yang ditumpuk. Jadi bagian satinnya aku lipat saja seperti ini. Nah, untuk bahan satinnya itu bagian sisinya kalian harus samakan dengan bagian sisi badan biar sama-sama ketemu ketika disambung ke bagian pinggang. Langsung saja dijahit ya untuk menahan lipatannya tadi, baru nanti kita akan melanjutkan ke bagian bahan tilenya. Untuk bahan tilenya di sini kalian renggangkan dulu setikan jahitannya yang tadi sedikit kecil. Di sini kita renggangkan, kenapa? Nanti akan kita bikin kerutan dengan cara menarik benang. Nah, pada bagian ujung jahitan kalian pisahkan dulu ya benang atas dan benang bawah. Bisa kalian tarik salah satu, misalnya kalian ingin menariknya benang atas itu sebelahnya satu yang ujung juga harus benang atas, jangan berlawanan. Kalau berlawanan nanti hasil kerutannya tidak bisa ditarik. Oke, jadi di sini mengkerutnya kalian harus sampai ujung dan sama rata bagian keseluruhannya. Dan untuk panjangnya itu tinggal menyamakan saja dengan rok yang bahan satinnya ini. Kalau sudah kalian samakan, nanti disemat dulu dengan jarum pentul biar tidak bergerak ketika dijahit. Di sini kita satukan dulu ya bagian satin dan bagian tilenya, nanti baru kita sambungkan ke bagian badan. Nah, di sini langsung saja kita rapikan dulu. Untuk bagian sisinya dipertemukan dengan bagian sisi rok. Jadi di sini dijarumi pentul dulu ya sepanjangan pinggang, baru kemudian kita jahit.
Untuk bagian pinggangnya kita obras jadi satu, terus lanjut lagi ke bagian bahu yang belum terjahit tadi. Nah, di sini sebelum kita menjahit resletingnya, jadi bagian sambungan pinggang itu harus kita samakan dulu ya, biar ketemu sambungannya sebelah sisi kiri dan kanan. Nanti kalau sudah ketemu, baru kita cek lagi untuk panjangnya dan kita jahit dulu sedikit, nanti baru sisanya kita jahit sampai ke bawah. Batas ketika menjahit itu tadi dipotong ya, jadi untuk bagian lembar kainnya itu dijahit satu persatu, tidak digabungkan keseluruhan antara satin dan bagian bahan tilenya. Nah, sisanya tinggal menjahit tengah belakang, jadi tinggal kita lanjutkan saja menjahit tengah belakangnya yang belum terjahit ini ya. Nah, ini hasil jahitan kita untuk bagian tengah belakangnya seperti ini. Baru ini kita jahit resleting Jepangnya, jadi yang dijahit itu bagian pinggir, bukan bagian yang geriginya ya. Jadi kita jahit dulu di satu pinggiran ini, nanti kalau sudah dijahit baru nanti kita tutup resletingnya, kemudian tandai pakai kapur. Nah, nanti di situ kalian harus bisa menyamakan garis kapurnya, jadi hasilnya terlihat rapi.
Sekarang tinggal kita jahit bagian dekat geriginya itu ya. Di sini kita sudah menggunakan sepatu untuk resleting, di sini sudah diganti. Sekarang kita lanjut lagi untuk mengerjakan bagian leher. Ini lehernya itu dirompok dan di sini kainnya sudah dipotong serong ya, terus dilipat dua seperti ini dan tinggal kita pasang saja di bagian leher. Jadi ini lipatan kain ya. Ini berbeda cara rompoknya dengan video punya saya sebelumnya. Bagian ujungnya sudah ditutup ya, udah dijahit. Nah sekarang tinggal kita lipat aja, kita rapikan. Sebelum dijahit kalian bisa menjelujurnya terlebih dahulu biar tidak bergeser ya ketika ditindas.
Untuk bagian bawah roknya di sini kita lipat 2 kali dan langsung saja ditindas di bagian pinggir lipatan. Untuk ujung lengannya di sini menggunakan sisa kain tile motifnya ya. Jadi di sini cuman segi 4 terus ditempel dan dijahitkan seperti ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan menjahit lengannya. Untuk pemasangan lengan sudah pernah saya upload khusus untuk menjahit kerung lengannya ya. Jadi ini kita jahit saja langsung kedua-duanya seperti ini.
Oke, ini bajunya sudah selesai ya, jadi hasilnya itu seperti ini. Dan untuk bahan roknya bagian tila yang polos ini bisa kalian gunting saja. Yang di sini aku belum gunting, jadi bagian bawahnya itu tidak ada penyelesaian, jadi hanya langsung digunting saja. Dan di sini aku tambahkan pita pada bagian pinggang biar ngepas pada bagian pinggangnya. Nah, part 2-nya udah selesai, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan nonton juga video yang lainnya juga, dan bisa kalian share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian punya. Terima kasih.